Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Hasnawinaya Saputri dengan NIM K1223057 dari kelas A, mahasiswa pragmatik semester 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas strategi tutur dalam pragmatik dan cara berkomunikasi santun dan efektif dengan merujuk pada video YouTube yang diunggah oleh Prof. Rohmadi selaku dosen mata kuliah pragmatik. Strategi tindak tutur dalam pragmatik. Jadi sebenarnya gini Mas Marwan, dalam berkomunikasi itu kan ada penutur dan lawan tutur. Jadi kalau kita perhatikan seorang penutur bertemu dengan lawan tutur, ini akan memiliki satu tujuan dalam berkomunikasi. Nah, saat ingin menyampaikan tujuan dalam berkomunikasi, seorang penutur tentu memiliki strategi tersendiri untuk menyampaikan tuturannya kepada orang lain. Nah, jadi kalau Mas Marwan menanyakan bagaimana strategi tuturnya untuk bisa menyampaikan tujuan komunikasi itu secara tepat, tentu yang harus diperhatikan itu adalah konteks tuturannya. Dengan siapa? Jadi kalau kita perhatikan dengan siapa dia bertutur, dengan siapa dia berkomunikasi. Kalau misalnya dia berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, tentu perlu digunakan strategi tindak tutur kepada orang yang lebih tua. Tentu harus lebih menghormati, harus lebih menjaga, menghargai. Ini menjadi salah satu strategi bagaimana membangun kontekstual yang bisa nyambung antara seorang penutur dengan lawan tutur. Kalau kita bicara tentang strategi tutur dalam pragmatik, mungkin muncul pertanyaan di benak kalian, sebenarnya apa sih pragmatik itu? Aku akan jelasin secara singkat. Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa berdasarkan pemakaian dalam konteks nyata. Artinya, pragmatik tidak hanya melihat arti kata atau kalimat secara langsung, tetapi juga memahami maksud di balik tuturan. Jadi, dalam pragmatik, yang diperhatikan bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi juga siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan untuk tujuan apa. Lalu, apa yang dimaksud dengan strategi tutur? Strategi tutur adalah cara atau siasat yang digunakan penutur untuk menyampaikan maksud dan tujuan komunikasinya, agar bisa diterima dengan baik oleh lawan tutur. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, pasti menggunakan strategi tutur saat berkomunikasi. Coba kalian pikirkan, apakah cara kalian berbicara kepada teman sama dengan cara berbicara kepada dosen atau orang tua? Tentu berbeda, bukan? Perbedaan itulah yang menunjukkan bahwa strategi tutur sangat berperan dalam komunikasi kita di kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian strategi tutur itu berhubungan tidak dengan komunikasi sehari-hari? Jawabannya sangat berhubungan. Setiap kali kita meminta tolong, menolak ajakan, memberi saran, atau bahkan menegur seseorang, kita sedang memilih strategi tutur tertentu. Ada kalanya kita berbicara secara langsung dan tegas, tetapi ada juga saatnya kita menyampaikan maksud secara tidak langsung agar terdengar lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan lawan tutur. Inilah yang menjadi fokus kajian pragmatik, yaitu bagaimana tuturan digunakan secara efektif dan tepat sesuai dengan konteksnya. Dalam komunikasi, konteks tutur menjadi hal yang sangat penting. Konteks ini mencakup siapa lawan tutur kita, bagaimana hubungan sosialnya, serta situasi dan kondisi saat berkomunikasi secara langsung. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau memiliki status sosial lebih tinggi dibanding kita, seperti dosen, guru, atau atasan kerja, tentu kita perlu menggunakan strategi tutur yang lebih santun. Pilihan kata, cara penyampaian, hingga sikap saat berbicara harus benar-benar diperhatikan agar komunikasi berjalan dengan baik dan saling menghargai satu sama lain. Strategi tutur juga bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tuturan langsung biasanya digunakan ketika penutur ingin menyampaikan maksudnya secara jelas dan tegas. Namun, dalam banyak situasi, penutur justru memilih tuturan tidak langsung. Misalnya ketika seseorang tamu mengatakan bahwa gelas minum bocor setelah minumannya di dalamnya habis. Tuturan tersebut tidak hanya bermakna informasi, tetapi juga mengandung maksud tersirat, yaitu meminta tambah minum.
Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa pragmatik membantu kita memahami makna di balik ujaran yang seringkali tidak disampaikan secara eksplisit maupun secara langsung. Selain itu, strategi tutur juga sangat dipengaruhi oleh situasi emosional. Coba bayangkan, apakah cara kalian berbicara saat sedang santai sama dengan saat sedang marah atau tertekan? Tentu berbeda, bukan? Oleh karena itu, dalam pragmatik, konteks emosional juga menjadi perhatian penting. Penutur yang mampu membaca situasi emosional yang menyesuaikan strateginya menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan dewasa secara sosial. Lalu apa itu kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa adalah cara bertutur yang menunjukkan sikap menghargai, menghormati, dan tidak merugikan lawan tutur. Kesantunan bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat, tetapi bagaimana kita menyampaikan perbedaan tersebut dengan cara yang baik dan tidak menyinggung lawan tutur. Dalam konteks akademik, misalnya, ada seorang mahasiswa yang datang terlambat masuk kelas, seharusnya menyapa dosen, meminta izin, atau menyampaikan permohonan maaf. Tuturan tersebut mencerminkan kesantunan berbahasa sekaligus strategi tutur yang tepat sesuai dengan konteksnya. Bagi kalian seorang generasi muda dan mahasiswa, pemahaman tentang pragmatik dan strategi tutur ini sangat penting. Pragmatik tidak hanya dipelajari sebagai teori di dalam kelas, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami strategi tutur, kesantunan berbahasa, implikatur, dan konteks tuturan, kalian akan lebih bijak dalam berkomunikasi, baik itu di lingkungan kampus, organisasi, maupun masyarakat luas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa strategi tutur dalam pragmatik mengajarkan kita bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara penyampaiannya, konteksnya, dan juga sikap penutur terhadap lawan tutur. Dengan membiasakan diri bertutur secara santun dan peka terhadap situasi, kita tidak hanya mampu menyampaikan maksud dengan baik, tetapi juga membangun komunikasi yang harmonis dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.